Oke, buat sahabat-sahabat, hari ini dapat garapan sebuah power yang menggunakan box kayu. Jadi ini box dari subscriber minta dirubahkan. Sebenarnya power ini sudah jadi. Jadi di sini sudah ada fasilitas-fasilitas yang sudah dipasang. Tapi kedatangan power ini minta di-upgradekan seperti versi Ismail Dadang. Jadi kali ini untuk power ini sementara di sini sudah saya pasang ada Canon dan ada Jixpicon. Jadi Jixpicon ini untuk di bagian speaker, sementara di bagian Canon ini untuk di bagian input. Jadi ini posisi depannya seperti ini dan masing-masing menggunakan box kayu. Jadi box ini bukan buatan saya, memang datangnya sudah seperti ini. Oke, jadi di sini untuk yang pertama kali saya ingin memasang di bagian protek. Jadi saya sudah membuatkan protek, jadi menggunakan protek relay kodok seperti ini. Jadi untuk tegangan kipas saya mengambil dari tegangan relay. Cuman kalau tidak pandai-pandai mengambil tegangan dari relay ini ada menimbulkan suara getaran karena pengaruh dari putaran kipas. Nah, seperti ini. Saya mengambil tegangan dari tegangan protek yang ada elko-nya ini. Dan ini yang terhubung langsung ke bagian Jixpicon alias jig speakernya. Oke, untuk penyolderan di bagian Jixpicon sudah. Nah, seperti ini. Untuk kabel speaker yang terhubung ke bagian powernya juga sudah saya pasang. Jadi tinggal pemasangan untuk kabel tegangan. Oke, untuk di bagian tegangan di bagian relay alias protek sudah saya pasang. Sekarang sebelum harus dites dulu apakah kipas protek bekerja dengan sempurna atau tidak. Oke, jadi kipas protek itu sudah main, artinya protek dan kipas sudah bekerja dengan sempurna. Tinggal kita lanjut ke pemasangan dengan yang lain. Jadi di sini saya ingin memasang khusus di bagian lampu power. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita potong sesuaikan dengan panjangnya. Jadi untuk di bagian protek ini sudah selesai pemasangannya, tinggal dimatikan seperti ini kalau semuanya sudah siap. Dan di sini juga sudah dibuatkan PSU. Jadi PSU ini menggunakan 8 elko dan menggunakan soft start atau power start dengan tujuan agar NCB di bagian listrik tidak mudah jatuh. Jadi ini dipasang di sini. Nah, seperti ini nanti dipasang. Tapi sebelum dipasang harus kita pasangi kabel-kabel atau instalasi pendukung. Jadi untuk di bagian soft start ini di sini sudah ada dibuatkan semua AC out, AC in, switch dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah cara pemasangan bagian komponen satu persatu.
Untuk di bagian AC in sudah saya pasang seperti ini, tinggal dipaskan ukuran kabel. Untuk selanjutnya di bagian AC out. Nah, jadi di sini untuk di bagian AC out juga sudah saya pasang. Cuman posisi di bagian AC out itu agak malah sebaliknya. Nah, diputar balik seperti ini. Nanti dia malah ke depan. Nah, seperti ini. Jadi ini kabel AC out yang menuju ke trafo. Jadi untuk kabel di bagian AC in langsung dipasang. Dan harus dilengkapi dengan selongsong bakar sebagai pengaman, karena ini hubungannya dengan arus listrik, jadi dipastikan harus benar-benar aman. Oke, jadi seperti ini sudah dipasang, tinggal selongsong bakarnya kita masukkan ke dalam biar kesannya agak sedikit lebih rapi dan lebih enak dipandang. Lalu kita bakar. Oke, jadi kalau sudah seperti ini kita matikan. Jadi ini dicari posisi untuk mematikan protek ini dengan tujuannya supaya tidak mengganggu. Nah, seperti itu posisi di bagian protek. Jadi posisinya nanti akan seperti ini supaya hasilnya tidak berantakan. Jadi seperti biasa kalau untuk protektor dan kipas itu menggunakan tegangan 15 volt. Jadi untuk protek ataupun kipas ini yang bisa dipergunakan tegangan antara 12 dengan 15. Kalau lebih udah tidak bisa.
Oke, jadi kalau sudah bekerja dengan sempurna seperti ini, jadi begitu kita tekan saklarnya, dia tidak semerta-merta langsung mutar di bagian kipas. Nah, seperti itu. Jadi dia ada jeda kurang lebih 1 sampai 2 menit, 1 sampai 2 detik baru dia on. Nah, jadi seperti itulah hasil dari sebuah power yang sudah saya rancang ini. Jadi setelah ini pemasangan di bagian pegangan untuk PSU yang menuju ke trafo ini. Maka untuk di bagian PSU ini tidak boleh kita langsung matikan karena masih bongkar pasang untuk di bagian pemasangan kabel. Seperti ini. Jadi untuk kabel yang masuk ke mesin ini harus menggunakan 3 jalur antara CT, min, dan plus. Jadi harus disertakan dengan CT-nya. Untuk CT tidak masalah, menggunakan kabel kecil seperti ini. Nah, untuk CT saya menggunakan kabel kecil, tapi dengan syarat tidak boleh mengambil kabel CT atau kabel ground SPK dari mesin, harus mengambil dari PSU menggunakan kabel besar. Jadi tidak boleh menggunakan kabel kecil seperti kabel CT yang masuk ke bagian mesin. Oke, jadi untuk beberapa kabel sudah terpasang, tinggal nanti pemasangan di bagian kabel ground. Jadi kabel ground ini harus dipasang menggunakan kabel besar, tidak boleh menggunakan kabel kecil. Karena ground punya peran penting untuk menyuplai tegangan di bagian speaker. Karena untuk tegangan di speaker ini kecil suara, kecil tegangannya, semakin besar suara otomatis semakin besar tegangan yang melewati kabel ground ini. Jadi tidak boleh menggunakan kabel kecil, harus menggunakan kabel besar khusus di bagian tegangan atau di bagian CT-nya. Oke, untuk tegangan semua sudah komplit, atau jalur tegangan semuanya sudah komplit terpasang. Jadi untuk pengetesan awal itu sahabat jangan menggunakan pol besar dulu, ada baiknya sahabat menggunakan pol kecil dulu. Oke, untuk tegangan di bagian PSU menggunakan 35 volt dulu. Jadi jangan langsung dihajar menggunakan pol besar, karena kalau ada permasalahannya bisa memutus di bagian jalur PCB ataupun merusak di bagian komponen-komponen yang lain. Jadi untuk sementara dimatikan dulu supaya dia tidak bergeser ke sana kemari. Jadi untuk trafo dimatikan, PSU dimatikan sementara. Jadi kita tes lagi untuk menguji coba ketahanan di bagian elko. Jadi elko ini perlu juga kita tes supaya lebih tahan lama. Oke. Pastikan elko jangan ada yang terasa hangat. Jadi untuk pemasangan di bagian perangkat ini antara perangkat PSU, perangkat Protek dan perangkat trafo itu sudah bekerja dengan sempurna. Kipas sudah mutar dengan semestinya dan kalau kita matikan dia langsung mati. Jadi seperti ini. Oke, setelah pemasangan semua sudah hampir selesai,
Lalu saya ingin mencoba memasang di bagian powernya ini. Jadi powernya ini sudah dipasangi transistor satu persatu. Tinggal pengecekan apakah transistornya bekerja dengan sempurna atau tidak. Jadi untuk transistor ini dipasang menggunakan 7 set, tidak 8 set. Karena menimbang di bagian trafo supaya tidak terlalu panas. Jadi kalau dipasang terlalu banyak itu bisa menyebabkan panas berlebihan di bagian trafo. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power yang sudah saya rakit dari awal, mohon maaf videonya saya potong. Jadi sekarang saya lihatkan yang sudah jadi saja. Jadi untuk seperti yang sudah jadinya seperti ini. Jadi di sini kan menggunakan trafo 15 ampere, elko sebanyak 8 buah, protektor untuk speaker dan protek untuk stop startnya. Jadi di sini menggunakan 7 set transistor Toshiba dan menggunakan kit platinum. Jadi untuk kipasnya saya menggunakan kipas 12 in kali 2. Jadi untuk angin kipas ini kurang maksimal. Mengapa saya katakan kurang maksimal? Karena untuk posisi di belakangnya lubangnya seperti ini. Lubang kipasnya. Jadi untuk posisi di belakangnya menggunakan jack Spicon dan jack Canon seperti ini. Jadi untuk anginnya itu ventilasinya kurang besar, kurang banyak untuk lubangnya. Jadi untuk anginnya yang disedot itu kurang maksimal. Jadi seperti ini power yang sudah saya rakit, pesanan dari subscriber yang menggunakan bok kayu. Jadi bok kayu ini ternyata lebih rumit pengerjaannya daripada bok yang besi. Karena kenapa? Untuk membuang radiasi dengung atau radiasi feedback itu sangat susah sekali. Karena untuk satu dan yang lainnya itu tidak saling berhubungan. Jadi di sini saya menghubungkan antara dua buah heatsink ini, antara heatsink kiri dengan heatsink kanan, menggunakan kabel yang saya pasang di bagian bawah seperti itu. Jadi untuk menghubungkan heatsink kiri dan heatsink kanan, karena kalau memang ada plat itu bisa kita pasang di bagian bawahnya untuk menghilangkan suara noise. Jadi di sini juga sudah saya lengkapi dengan penguat sinyal. Saya simpan di bagian depan seperti ini. Jadi di atasnya ada volume kiri, volume kanan, dan saklar on off. Jadi buat sahabat-sahabat, seperti inilah sebuah power yang sudah saya rakit dari awal kemarin. Jadi mohon maaf videonya terpotong karena durasinya sangat panjang sekali. Jadi seperti inilah tampilan di depannya. Hanya ada lampu sinyal kiri dan kanan dan power seperti itu. Nah, untuk kipasnya sudah mekar. Cuman kalau di posisi di tempat saya untuk sore hari seperti ini tegangan sangat turunnya sangat jauh, kurang lebih 190. Otomatis dia menimbulkan dengungan. Tapi kalau dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 3 itu aman karena voltasenya sangat normal.
tidak ada menimbulkan dengungan. Tapi kalau udah sore semakin malam ini semakin kuat dengungannya. Jadi dengungan ini bukan berarti juga bisa disebabkan dari sebuah amplifiernya atau di bagian perakitannya, juga bisa disebabkan oleh voltase listrik menurun di bawah 200. Itu otomatis sudah menimbulkan dengungan. Dan kalaupun kita angkat, itu suara bassnya sudah tidak maksimal lagi, otomatis suara bassnya sudah mulai pecah. Oke, jadi seperti ini untuk power yang sudah saya rakit. Oke, sekarang saya ingin mencoba mengetes suara untuk sebuah power ini. Oke, sekarang saya ingin mencoba mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh power ini. Jadi seperti itulah hasil suara yang sudah dikeluarkan oleh power ini menggunakan speaker 15 in 2 dan 12 in 2. Jadi di sini speaker 12 in saya buat karakter mid, bukan berarti suara di bagian powernya yang dibedakan itu beda speaker, jadi beda suara. Jadi kalau speaker 12 itu agak ngemit suaranya seperti ini. Dan speaker 15. Jadi kalau sahabat ingin suara dominan mid itu bisa menggunakan speaker 10 atau 8 in, itu tidak ada low-nya. Tapi kalau menggunakan speaker 12 in itu masih ada low-nya. Oke, buat sahabat-sahabat semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.